Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Gustiawan. Terima kasih udah klik video ini. Buat yang baru tahu channel ini, aku ucapin selamat datang. Jangan lupa di subscribe dulu biar dapat cerita-cerita mistik lainnya. Udah siap nonton? Pembahasan segmen Rasti kali ini adalah salah satu yang cukup banyak di request lur, terutama dulur-dulur yang di Rengel, yaitu tentang misteri Goa Ngerong. Siapa di sini yang nggak tahu Goa Ngerong? Kebanyakan orang Tuban pasti tahu goa ini. Secara Goa Ngerong ini adalah salah satu destinasi wisata yang terkenal di Kabupaten Tuban. Goa Ngerong ini secara spesifik berada di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, alias sekitar 28 km dari kota Tuban ke arah tenggara lur. Goa Ngerong ini sangat mudah dijumpai, soalnya letaknya di tepi jalan raya, dan hingga sekarang cukup ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Sehingga Goa Ngerong ini jadi wisata andalannya Kecamatan Rengel lur. Namun, Goa Ngerong ini dari dulu tuh sangat kental dengan mitosnya lur. Aku sendiri pas kecil itu sering banget dengar mitos tentang Goa Ngerong lur, terutama tentang satwa-satwa yang hidup di Goa Ngerong. Di sini aku coba ceritakan ya, bagaimana sejarah atau cerita terbentuknya Goa Ngerong lur, dan apa aja kisah mistis dan mitos yang berkembang di Goa Ngerong. Cerita yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun, asal-usul Goa Ngerong ini cukup bervariasi lur. Namun saya coba angkat satu kisah yang cukup berkorelasi dengan sumber sejarah, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu, tepat di masa kerajaan Gumenggeng yang berpusat di Dukuh Gumeng, Desa Banjaragung, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Buat yang belum tahu tentang kerajaan atau Kadipaten Gumenggeng, bisa kalian klik di video di atas ini lur. Fenomena Goa Ngerong ini bermula ketika putranya Raden Aryo Randu Kuning alias Ki Gede Lebih Lontang yang bernama Raden Aryo Bangah melakukan lelono broto atau lelaku batin untuk meminta petunjuk dari para dewata. Soalnya di kerajaan Gumenggeng ini terjadi kemarau yang sangat panjang lur, dan sering terjadi paceklik karena kesulitan air. Terlebih kerajaan Gumenggeng ini terletak di pegunungan kapur yang tandus lur. Kontur daerah yang bertebing dan sangat susah dijangkau itu akhirnya menjadikan satu inspirasi nama untuk daerah tersebut lur, yakni Ereng-Ereng dan Angel, dimana kata ereng-ereng ini berarti tebing dan angel dalam bahasa Jawa itu artinya susah, yang kemudian ereng-ereng angel tersebut disingkat menjadi Rengel, nama salah satu desa dan kecamatan di Kabupaten Tuban. Dalam lelaku tapa yang dilakukan oleh Raden Aryo Bangah, akhirnya mendapatkan petunjuk bahwa jika ada yang sudi bersemedi di puncak gunung, dimana puncak gunung ini tuh sekarang menjadi Desa Andong atau Desa Ngandong, maka kerajaan Gumenggeng akan selamat dari kekeringan. Dan Raden Aryo Bangah mengadakan sayembara bagi siapapun yang sanggup bersemedi di puncak gunung tersebut, maka akan dihadiahi tanah yang luas lur. Dan sayembara ini akhirnya disanggupi oleh Ki Jolo Ijo, di mana pada persemediannya Ki Jolo Ijo ini mendapatkan petunjuk untuk menyungkil tanah di tempat di mana masih area cakupan dari kerajaan Gumenggeng, dan kemudian ia menancapkan tongkatnya dan menyungkil tanah tersebut. Anehnya, hasil congkelan tanah tersebut muncul air yang sangat deras lur, saking derasnya hingga membentuk satu sungai, dan tanah tersebut menjadi berlubang atau bercelah, atau dalam bahasa Jawa disebut dengan rong, yang berarti terowongan atau lubang. Dan di kemudian hari, tempat ini dikenal dengan Ngerong. Selain munculnya air, hasil penyungkilan tanah tersebut juga muncul berbagai macam satwa lur, yakni ikan, kura-kura atau bulus, dan kelelawar. Dan satwa tersebut bisa kita temui hingga saat ini. Dan disebutkan bahwa satwa-satwa tersebut berjumlah ribuan lur. Namun, hal ini tidak lepas dari pantangan dan misteri. Walaupun di sepanjang aliran sungai yang menjadi terusan dari air yang berada di Goa Ngerong ini terdapat banyak orang memancing, namun kegiatan memancing tersebut tidak dilakukan di Goa Ngerongnya lur, yang terdapat banyak ikan dan jumlahnya itu nggak nanggung-nanggung lur, jumlahnya itu sangat banyak hingga ribuan.
Tapi nggak ada yang berani memancing atau membawa ikan dari tempat tersebut. Soalnya ikan-ikan di Goa Ngerong ini dikeramatkan oleh warga sekitar, lur. Dan hanya ikan-ikan yang melewati batas jembatan Goa Ngerong yang diperbolehkan untuk dipancing atau ditangkap. Selain memancing atau menangkap ikan, menangkap satwa lain seperti bulus yang ada di Goa Ngerong ini juga menjadi satu pantangan dan sangat dilarang keras untuk mengganggu mereka, lur. Soalnya diyakini jika sepulang dari Ngerong dan membawa salah satu dari satwa-satwa tersebut, maka akan terjadi malapetaka, lur. Dan dari beberapa kejadian yang sudah-sudah dan beredar kabar dari mulut ke mulut, orang-orang yang melanggar pantangan ini tuh ada yang kena penyakit, ada yang didatangi hantu atau didemit secara terus-menerus hingga satwa tersebut dikembalikan. Benar-benar harus dikembalikan walaupun sudah berupa tulang belulang. Dan anehnya, walaupun ikan-ikan tersebut berupa tulang belulang soalnya habis dimakan manusia, tapi ketika dilepaskan kembali di Goa Ngerong, maka tulang belulang itu akan menjelma kembali menjadi ikan yang hidup, lur. Dan malapetaka yang paling parah adalah terjadinya kematian. Hal ini ditegaskan oleh juru kunci Goa Ngerong yaitu Mustamin bahwa sangat dilarang atau ditentang untuk mengganggu hewan-hewan yang ada di Goa Ngerong. Soalnya hewan-hewan tersebut dikeramatkan, lur. Kalau sampai disakiti atau dibawa pulang, maka akan mendatangkan malapetaka, mulai dari penyakit hingga kematian. Selain Mustamin, para pedagang di Goa Ngerong juga sering memperingatkan pengunjung untuk tidak melempari satwa-satwa tersebut karena akan berujung petaka atau musibah. Selain perihal pantangan tersebut, misteri lain di Goa Ngerong adalah ikan-ikan di Goa Ngerong yang jumlahnya sangat banyak, bahkan ribuan. Menurut kesaksian beberapa penduduk Rengel, ikan-ikan tersebut secara mistis pernah hilang dan tidak ditemukan seekor pun dari mulut goa hingga dalam goa. Pertanyaannya adalah, entah kemana ikan-ikan tersebut bersembunyi dan kenapa mereka menghilang. Namun anehnya, di kemudian hari, ikan-ikan tersebut muncul lagi, lur. Kisah mistis yang beredar di masyarakat seputar ikan-ikan di Goa Ngerong tentunya memicu sebuah kajian ilmiah. Kenapa ikan-ikan di Goa Ngerong ini dapat menimbulkan penyakit atau bahkan kematian? Ini baru asumsi ya, lur. Jika kita lihat, ikan-ikan di Goa Ngerong ini makanan utamanya adalah kotoran kelelawar. Soalnya kalau kita berkunjung ke Goa Ngerong, salah satu daya tariknya adalah terdapat banyak banget kelelawar yang hinggap di dinding atap goa. Dan suaranya sangat riuh terdengar dari kejauhan. Kotoran kelelawar banyak mengandung NH3 atau amonia, dan zat tersebut terakumulasi sangat banyak di dalam tubuh ikan-ikan yang ada di Goa Ngerong, yang tentunya zat tersebut sangat membahayakan untuk kesehatan tubuh. Namun hal ini perlu dikoreksi juga, lur, kalau ada kesalahan. Soalnya belum ada penelitian secara pasti seputar hal ini. Tapi sisi positif dari misteri atau mitos ini biar bisa terjaganya kelestarian satwa di alam liar, lur. Dan kita sebagai manusia harus lebih bisa menahan diri, mengurangi ambisi atau naluriah manusiawi, menjadi pribadi yang lebih tinggi. Sekian segmen Rasti kali ini. Jika ada tambahan informasi atau kejadian nyata yang menjadi bukti dari pantangan Goa Ngerong ini, tolong komen di kolom komentar untuk melengkapi video ini, lur. Seperti biasa, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu tahu aku upload video baru. Dan jangan lupa di-share atau bagikan informasi ini atau video ini ke teman-teman kalian biar sama-sama tahu tentang pantangan yang ada di Goa Ngerong. Terima kasih yang udah menonton, sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye, lur.